Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Larasanti, Siti Zufzi Sofria, Rizka Widyastuti, dan Danu Alfasri akan mempresentasikan materi mengelola pengetahuan. Pada bab ini terdapat 4 garis besar bab, yaitu landscape manajemen pengetahuan, sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, sistem kerja pengetahuan, dan teknik kecerdasan. Yang pertama ada landscape manajemen pengetahuan, yang dimana ada dimensi penting pengetahuan, rantai nilai manajemen pengetahuan, dan jenis sistem manajemen pengetahuan. Jenis sistem manajemen pengetahuan ada 3, yaitu sistem manajemen pengetahuan perusahaan, sistem kerja pengetahuan, dan 3, teknik yang memiliki tujuan berbeda, mulai dari fokus pada menemukan pengetahuan baru seperti data mining and neural network, expert system dan fuzzy logic, dan genetical algorithm. Manajemen pengetahuan adalah seperangkat proses bisnis yang dikembangkan dalam organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memudahkan, dan menerapkan pengetahuan, di mana manajemen pengetahuan juga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mempelajari lingkungan sekitar dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam proses bisnisnya. Dimensi penting perusahaan. Untuk mengubah data menjadi sebuah informasi yang berguna, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk mengatur data ke dalam kategori pemahaman, seperti laporan penjualan total bulanan, atau harian, ataupun regional, atau penyimpanan. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola aturan dan konteks di mana pengetahuan itu bekerja. Melalui pengumpulan data, pengukuran aktivitas terencana yang cermat, trial dan error atau percobaan, dan umpan balik dari pelanggan dan lingkungan yang pada umumnya pengalaman mendapatkan organisasi. Organisasi yang belajar menyesuaikan perilaku mereka untuk mencerminkan pembelajaran itu dengan menciptakan proses bisnis baru dan dengan mengubah pola pengambilan keputusan manajemen. Proses perubahan ini disebut pembelajaran organisasi. Bisa dibilang, suatu organisasi yang bisa merasakan dan merespon lingkungannya dengan cepat akan bertahan lebih lama dari organisasi yang memiliki mekanisme belajar yang buruk. Rantai nilai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk menggabungkan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Di dalam proses rantai nilai manajemen pengetahuan ada akuisisi pengetahuan, yaitu suatu organisasi akan memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara, tergantung dari jenis pengetahuan yang mereka cari. Sistem manajemen pengetahuan pertama berusaha membangun gudang dokumen, laporan, presentasi, dan praktek terbaik perusahaan. Upaya ini telah diperluas untuk memasukkan dokumen tidak terstruktur seperti email. Ada penyimpanan pengetahuan. Penyimpanan pengetahuan umumnya melibatkan pembuatan database, sistem pengelolaan dokumen yang mendigitalkan, mengindeks, dan memberi tag dokumen sesuai kerangka koheren adalah database besar yang mahir menyimpan koleksi dokumen. Proses yang ketiga ada diseminasi pengetahuan, seperti portal, email, pesan instan, wiki, alat bisnis sosial, dan teknologi mesin telusur telah menambahkan serangkaian alat kolaborasi untuk berbagi kalender, dokumen, data, dan grafik. Di sini program pelatihan jaringan informal dan pengalaman manajemen bersama yang dikomunikasikan melalui budaya yang mendukung membantu para manajer memusatkan perhatian mereka pada pengetahuan dan informasi penting. Selanjutnya adalah aplikasi pengetahuan. Terlepas dari jenis sistem manajemen pengetahuan yang dilibatkan, pengetahuan yang tidak dibagi dan diterapkan pada masalah praktis yang dihadapi perusahaan dan manajer tidak menambah nilai bisnis.
Untuk memberikan laba atas investasi, pengetahuan organisasi harus menjadi bagian sistematis dari pengambilan keputusan manajemen dan berada dalam sistem untuk mendukung keputusan. Pada akhirnya, pengetahuan baru harus dibangun ke dalam proses bisnis perusahaan dan sistem aplikasi utama, termasuk aplikasi enterprise untuk mengelola proses bisnis internal utama dan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Proses yang selanjutnya adalah membangun model organisasi dan manajemen, yaitu kolaborasi, komunitas praktek, dan lingkungan kantor. Selain kegiatan yang baru dijelaskan, para manajer dapat membantu dengan mengembangkan peran dan tanggung jawab organisasi baru untuk mengakuisisi pengetahuan termasuk membentuk posisi eksekutif kepala eksekutif, posisi staf yang berdedikasi, dan komunitas praktik. Komunitas praktik adalah jaringan sosial informal para profesional dan karyawan di dalam dan di luar perusahaan yang memiliki kegiatan dan minat terkait pekerjaan serupa. Jenis sistem manajemen pengetahuan adalah sistem serbaguna yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan pengetahuan dan muatan digital. Sistem ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi, menyimpan data yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan menemukan keahlian karyawan di dalam suatu perusahaan. Untuk selanjutnya, ada sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Perusahaan akan berhadapan dengan setidaknya 3 jenis pengetahuan. Beberapa pengetahuan yang ada di dalam perusahaan dalam bentuk dokumen teks yang terstruktur, seperti laporan dan presentasi. Para pengambil keputusan juga memerlukan pengetahuan semi terstruktur, seperti misalnya surel, pesan suara, pertukaran ruang obrolan, video, foto digital, brosur, atau postingan pada papan buletin. Sistem manajemen konten perusahaan. Pengetahuan terstruktur merupakan pengetahuan secara eksplisit ada dalam dokumen-dokumen formal, sama halnya dengan aturan-aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan perilaku mereka dalam mengambil keputusan. Menurut para ahli, sedikitnya 80% dari konten bisnis organisasi adalah informasi semi terstruktur atau tidak terstruktur yang ada dalam folder, pesan, memo, proposal, surel, grafik, slide, presentasi elektronik, dan bahkan video yang diciptakan dalam format yang berbeda dan disimpan dalam banyak lokasi. Sistem manajemen konten perusahaan membantu organisasi untuk mengelola kedua tipe informasi. Sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi sebagai gantinya berada dalam memori para ahli individual dalam perusahaan. Kolaborasi dan alat bantu sosial, serta sistem manajemen pembelajaran untuk sumber daya pengetahuan di luar perusahaan. Social bookmaking mempermudah untuk mencari dan berbagi informasi dengan kemungkinan bagi para penggunanya untuk menyelamatkan bookmark mereka pada web di situs web publik dan menandai bookmark tersebut dengan kata kunci. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pengetahuan kerja. Sistem pengetahuan kerja itu terdiri dari 3. Yang pertama, pekerja pengetahuan dan pengetahuan kerja. Yang kedua, persyaratan sistem kerja pengetahuan. Yang ketiga, contoh sistem kerja pengetahuan. Di sini kita akan membahas mengenai pekerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan ini mencakup periset, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur yang terutama menciptakan pengetahuan dan informasi untuk organisasi. Pekerja pengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan dan keanggotaan yang tinggi dalam organisasi profesional yang sering diminta untuk melakukan penilaian independen sebagai aspek rutin pekerjaan mereka. Pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan untuk manajer yang bekerja dalam organisasi. Yang pertama, menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam teknologi, sains, pemikiran sosial, dan seni.
Yang kedua, bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka, berbagai perubahan yang terjadi dan kesempatan yang muncul. Yang ketiga, bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek-proyek perusahaan. Selanjutnya mengenai persyaratan sistem kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat terspesialisasi dengan grafis, alat analisis dan komunikasi, serta kemampuan manajemen dokumen yang hebat. Sistem ini membutuhkan daya komputasi yang memadai untuk menangani grafik yang canggih atau perhitungan rumit yang diperlukan untuk pengetahuan seperti bekerja sebagai peneliti ilmiah, perancang produk, dan analis keuangan. Karena pekerja pengetahuan sangat fokus pada pengetahuan di dunia eksternal. Sistem ini juga harus memberikan kemudahan dan kecepatan mengakses database eksternal. Umumnya, antarmukanya mudah digunakan dan memungkinkan pengguna untuk melakukan pekerjaan tanpa harus membuang waktu terlalu lama mempelajari cara kerja sistem. Pekerja pengetahuan dibayar mahal karena pemborosan waktu pekerja akan memakan biaya yang terlalu mahal. Selanjutnya, contoh sistem kerja pengetahuan. Aplikasi kerja pengetahuan utama mencakup sistem komputer, Idea Design, atau yang biasa disebut CAD. Mengotomatisasi penciptaan dan revisi desain menggunakan komputer dan perangkat lunak grafis yang canggih. Dengan menggunakan metodologi perancangan fisik yang lebih tradisional, setiap modifikasi desain memerlukan cetakan yang harus dibuat dan prototipe untuk diuji secara fisik. Proses itu harus diulang berkali-kali yang merupakan proses yang sangat mahal dan menyita waktu. Subbab yang terakhir yaitu teknik intelijen. Terdapat 6 poin dalam subbab ini, yaitu menangkap pengetahuan sistem pakar, kecerdasan organisasi penalaran, kasus berbasis sistem logika fusi, sistem alhibrida, pembelajaran mesin, dan agen cerdas. Menangkap pengetahuan sistem pakar. Sistem pakar adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan tacit dalam domain keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas. Sistem ini menangkap pengetahuan karyawan yang terampil dalam bentuk seperangkat aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi. Sistem pakar berisi sejumlah aturan yang harus diikuti. Aturan-aturan tersebut saling terhubung, jumlah keluarannya terbatas dan telah diketahui sebelumnya. Ada beberapa jalur yang menghasilkan keluaran yang sama dan sistem dapat menggunakan beberapa aturan sekaligus pada saat yang sama. Kecerdasan organisasi. Penalaran kasus berbasis sistem logika fusi. Pengetahuan organisasi ini dapat ditangkap dan disimpan dengan menggunakan penalaran berbasis kasus. Dalam kasus berbasis penalaran, deskripsi pengalaman masa lalu spesialis manusia yang digambarkan melalui kasus disimpan dalam database untuk pengambilan nanti saat pengguna menemukan kasus baru dengan parameter serupa. Sistem mencari kasus yang tersimpan dengan karakteristik masalah yang mirip dengan yang baru, menemukan kesesuaian terdekat, dan menerapkan solusi dari kasus lama ke kasus baru. Logika fusi menyediakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang memerlukan keahlian yang sulit untuk merepresentasikan dalam bentuk aturan yang ketat if-then. Di Jepang, sistem kereta api bawah tanah Sendai menggunakan kendali logika fusi untuk mempercepat dengan sangat lancar di mana penumpang yang berdiri tidak perlu mencari pegangan untuk bertahan. Pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah studi bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerjanya tanpa pemrograman eksplisit. Mesin yang dipelajari adalah mesin yang seperti manusia, dapat mengenali pola dalam data dan mengubah perilakunya berdasarkan pengakuan akan pola, pengalaman, atau pembelajaran sebelumnya atau database. Contohnya, setiap kita mengunjungi Netflix, maka sistem pemberi rekomendasi akan muncul dengan film-film yang mungkin dapat membuat kita tertarik dengan didasarkan pada serangkaian faktor-faktor yang hampir sama.
Cerdas. Agen cerdas adalah program perangkat lunak yang bekerja tanpa intervensi langsung manusia untuk menjalankan tugas tertentu untuk pengguna individual, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak. Salah satu contoh agen cerdas yaitu Siri, suatu aplikasi dari sistem operasi iOS milik Apple untuk iPhone dan iPad, merupakan suatu contoh. Siri merupakan asisten pribadi yang cerdas yang menggunakan teknologi pengenalan suara untuk menjawab pertanyaan, membuat rekomendasi, dan melakukan tindakan. Sistem AI hibrida, algoritma genetika, logika fusi, jaringan syaraf tiruan, dan sistem pakar dapat diintegrasikan ke dalam satu aplikasi untuk memanfaatkan fitur terbaik dari teknologi ini. Sistem semacam itu disebut AI hibrida, aplikasi hibrida dalam bisnis tumbuh. Di Jepang, Hitachi, Mitsubishi, Ricoh, Sanyo, dan lainnya mulai menggunakan produk AI untuk produk rumah tangga, mesin pabrik, dan peralatan kantor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.